Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Marani dengan NPM 2151054. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari Prodi Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum administrasi negara. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang istilah hukum administrasi negara, terutama di Belanda, yaitu disebut dengan Administratiefrecht atau Bestuurrecht. Kedua, di Jerman yaitu Verwaltungsrecht. Yang ketiga, di Prancis disebutkan dengan droit administratif. Dan yang terakhir, Inggris dan Amerika yang kita ketahui disebut dengan administrative law. Untuk menerjemahkan administrative rights dari hukum Belanda, para ahli hukum di Indonesia belum ada kata sepakat. Nah, ada yang menerjemahkan administrative rights dengan istilah yang pertama. Mereka yang mengartikan administration dengan administrasi menyebutnya dengan hukum administrasi negara sebagai pengganti dari administrative right. Kedua, mereka yang mengartikan administration dengan pemerintahan menyebutnya dengan hukum tata pemerintahan sebagai terjemahan dari administrative right. Dan yang terakhir, mereka yang mengartikan administration dengan tata usaha atau surat menyurat menyebutnya hukum tata usaha negara. Nah, meskipun istilah yang dipakai oleh beberapa ahli dalam beberapa literatur berbeda-beda, namun objek dan maksudnya adalah sama. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare. Kepustukan bahasa Belanda mengartikan administrare dalam istilah administrative right dengan administrare atau bestuur dalam arti fungsional yaitu fungsi pemerintahan, sedangkan dalam arti institusional atau struktural bestuur adalah keseluruhan organ pemerintahan. Jadi lingkungan bestuur ialah lingkungan yang di luar pembentukan undang-undangan yaitu legislatif dan di luar peradilan yaitu yudikatif. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian dan cakupan hukum administrasi negara. Sebelum masuk pada pengertian Han, kita akan bahas terlebih dahulu nih pengertian-pengertian teoritis dari administrasi, tata usaha, dan pemerintahan. Nah, yang pertama adalah administrasi. Pertama, administrasi dalam arti sempit, termasuk dalam kegiatan tulis-menulis, surat-menyurat, ketatausahaan. Sehingga dalam pengertian sempit, administrasi sama dengan tata usaha. Yang kedua, administrasi dalam arti luas. Menurut E. Utrecht memberikan definisi administrasi negara sebagai kompleks amten atau aparat atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintahan yang melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan dan legislatif. Nah, menurut CST Kansil merincikan 3 arti administrasi negara. Apa aja sih? Yang pertama, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan atau instansi politik atau kenegaraan. Artinya di sini berada di bawah pemerintahan, mulai dari presiden, menteri, termasuk sekjen, dirjen, gubernur, dan bupati. Nah, pokoknya semua organ yang menjalankan administrasi negara. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah sebagai fungsi atau sebagai aktivitas, yakni sebagai kegiatan pemerintahan. Artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara. Lalu yang terakhir adalah sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Nah, di sini artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang pemerintahan. Lalu kita akan bahas tentang pemerintah. Di sini ada dalam arti sempit dan luas. Pertama, dalam arti sempit ialah organ atau alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Nah, dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif atau bestuur. Lalu yang kedua adalah pemerintahan dalam arti luas. Nah, di sini artinya adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau biasa disebut dengan teori trias politika adalah termasuk pemerintah dalam arti luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang negara hukum atau bentuk-bentuk negara. Pertama, political state. Nah, pada masa ini seluruh pemerintahan dalam arti luas berada di tangan raja atau monarch. Belum mengenal pembagian fungsi kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sehingga kekuasaan raja ini sangat luas. Lalu yang kedua, legal state atau negara hukum statis atau negara hukum klasik. Nah, di sini timbul setelah terjadinya reformasi terhadap negara totaliter pada zaman absolutisme. Nah, pemikiran tentang pemisahan kekuasaan ini dipengaruhi oleh teori John Locke pada tahun 1632. Seorang filsuf Inggris dalam bukunya A Treatise on Civil Government pada menyebutkan bahwa ada 3 kekuasaan dalam negara yang harus berdiri sendiri. Yang pertama eksekutif, pelaksanaan undang-undang, legislatif, membuat undang-undang, dan federatif, keamanan dan hubungan luar negeri. Nah, Terence Montesquieu, ahli hukum Prancis dalam bukunya yang sangat terkenal L'Esprit des Lois atau Jiwa dari Undang-Undang, berbeda dengan John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hukum administrasi Indonesia. Hukum administrasi Indonesia berfungsi sebagai yuridis instrumentarium dalam merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama sebagai sarana atau instrumen bagi administrasi negara untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan bagi kepentingan masyarakat. Lalu yang kedua memberikan perlindungan hukum pada warga dan administrasi negara sehingga tercipta kepastian hukum. Yang ketiga, mengatur cara-cara partisipasi warga negara masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pemerintahan. Yang keempat, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Yang kelima, menjamin akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta tata pemerintahan yang baik. Nah, asas legalitas dalam negara hukum demokratis Indonesia, unsur yang pertama dan terutama adalah asas legalitas tersebut. Nah, arti asas legalitas bagi Han, dengan adanya asas legalitas sebagai unsur utama dalam negara hukum, maka hal itu berarti setiap tindakan administrasi negara atau penguasa harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Nah, bila seorang penguasa bertindak atas nama pemerintahan untuk mengatur masyarakat, harus memiliki dasar hukum agar tindakannya tidak sewenang-wenang. Bagi Han, penerapan asas legalitas itu berarti setiap tindakan penguasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Nah, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama sebagai asas hukum, yakni sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Yang kedua sebagai petunjuk bagi hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan hukum kepada hukum yang berlaku sekarang, misalnya hukum Prancis, Romawi, dan lain-lainnya. Yang ketiga sebagai sumber berlakunya hukum, yakni yang memberikan kekuatan secara formal kepada peraturan hukum secara umum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Nah, sumber hukum dapat digolongkan dalam dua pengertian. Apa aja sih? Yang pertama adalah sumber hukum dalam arti material. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan yang hukum atau sumber di mana ditemukannya isi materi hukum itu. Lalu yang kedua adalah sumber hukum dalam arti formil. Nah, di sini ialah sumber hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum. Nah, sumber hukum formal administrasi Indonesia terdiri dari undang-undang, praktik administrasi yang merupakan hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB sebagai sumber hukum administrasi tidak tertulis. Yang pertama, AUPB timbul untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan administrasi negara dalam rangka kebebasan bertindak dalam rangka kepentingan umum. Dalam hal ini tidak terdapat hukum tertulis sebagai acuan bertindak bagi administrasi negara. Nah, sekalipun demikian, tindakan tersebut harus berada dalam koridor hukum asas legalitas. Yang kedua, AAUPB sebagai sarana pengawasan dari segi hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap tindakan administrasi negara yang bebas. Selain belum terdapatnya aturan hukum tertulis yang menjadi acuan tindakan Han dalam praktek penyelenggaraan, seringkali wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan adalah samar atau tidak jelas. Nah, yang keempat, dalam beberapa hal masyarakat dirugikan karena tindakan administrasi negara tersebut, sehingga administrasi negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara moral dan hukum. Maka harus ada perlindungan kedua belah pihak untuk menjaga keseimbangan kepentingan pribadi dan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas negara hukum dan demokrasi. Asas demokrasi merupakan akar bagi negara hukum dan hukum administrasi negara. Karena asas demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan memberikan konsekuensi bagi badan atau pejabat administrasi negara, di mana dalam setiap tindakannya harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang diperintah, yaitu rakyat. Persetujuan rakyat di sini dilakukan melalui wakil-wakilah di DPR yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, sehingga melahirkan asas legalitas. Asas demokrasi dan asas legalitas ini menjadi dasar kewenangan atau legitimasi bagi badan atau pejabat administrasi negara dalam bertindak atau atributif. Nah, terutama tindakan hukum yang sifatnya membebankan sesuatu kepada masyarakat. Contohnya ialah pembebanan pajak. Asas legalitas ditemukan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut. Badan atau pejabat tata usaha negara melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas sebagai dasar kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena pertama diberikan oleh badan legislatif kepada administrasi negara melalui atribusi, atau diberikan oleh administrasi negara kepada administrasi negara lainnya melalui perundang-undangan dengan cara delegasi dan subdelegasi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara. Ditinjau dari landasan hukum pembentukannya, lembaga negara di tingkat pusat dibedakan menjadi lembaga negara yang dibentuk atas perintah atau undang-undang atau constitutionally enforced power. Nah, yang diatur lebih lanjut dengan UU, PP, Perpres, dan Kepres. Lembaga negara di tingkat pusat dibagikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga yang dibentuk dan diberikan kewenangan yang ditegaskan dalam Undang-Undang 1945, ada 23 lembaga dan 24 subjek jabatan. Yang pertama adalah Presiden atau Wapres, yang kedua adalah Wapres, yang ketiga Kementerian Negara dan Menteri, keempat Dewan Pertimbangan Presiden, kelima MPR, keenam DPR, ketujuh DPD, ke-8 KPU, ke-9 BPK, ke-10 MA, ke-11 MK, ke-12 adalah KY, ke-13 adalah TNI, 14 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, ke-15 Pemerintahan Daerah Provinsi, 16 Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah, 7 DPRD Provinsi, 18 Pemerintahan Daerah Kabupaten, 19 DPRD Kabupaten, 20 Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, 21 Pemerintahan Daerah Kota, 22 Wali Kota Kepala Pemerintahan Daerah Kota, dan terakhir 23 adalah DPRD Kota. Selanjutnya, lembaga yang dibentuk atas perintah undang-undang yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau PP, Kepres, Kepres, contohnya seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Yang ketiga, lembaga yang dibentuk dengan undang-undang dan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Kepres sebagai pejabat administrasi negara. Contohnya seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Selanjutnya yang keempat adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan PP atau Perpres yang diatur lebih lanjut dengan Kepres. Pembentukan perusahaan dan pembubaran lembaga-lembaga ini sepenuhnya bersumber dari kewenangan yang dimiliki Presiden selaku kepala pemerintahan atau Belaid Presiden. Contohnya seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan yang terakhir, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri yang diatur lebih lanjut dengan Kepmen atau keputusan pejabat di bawah menteri. Nah, khususnya lembaga negara yang dibentuk berdasarkan dan kewenangannya diberikan dengan Kepres. Contohnya seperti Komisi Ombudsman Nasional atau KON. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbuatan pemerintah. Hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Nah, bagaimana sih administrasi negara tersebut mengatur masyarakat? Yaitu melalui bermacam-macam perbuatan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, perbuatan administrasi negara sama dengan artinya tindakan pemerintah atau best rate handling atau overhead handling. Nah, artinya di sini perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah atau penguasa dalam tingkat tinggi dan rendah secara spontan dan mandiri untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Nah, dari dua golongan tersebut, yang terpenting bagi Hana adalah golongan perbuatan hukum, sebab perbuatan hukum tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Han. Nah, perbedaan perbuatan hukum dengan bukan perbuatan hukum terletak pada ada atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan pemerintah yang dimaksud. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen pemerintah, yang artinya di sini ialah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen pemerintah terbagi dua bentuk. Yang pertama adalah fisik, yaitu terimpun dari public domain seperti alat-alat tulis, sarana transportasi, dan komunikasi. Yang terakhir adalah yuridis, yang berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan sebagai peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan. Baiklah teman-teman, sekian materi mengenai hukum administrasi negara yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Olivia Putri Marani pamit undur diri. Selamat menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.